Okarun, Momo, dan Jiji tengah dihadapkan dengan sebuah fenomena mencekam. Setelah berniat menginvestigasi hal mistis di rumah Jiji, ketiganya malah dijebak dan akan dijadikan tumbal. Dari depan cacing raksasa yang disembah bagaikan dewa, Jiji pun harus melindungi Momo dan Okarun. Pasalnya, makhluk itu bisa mengeluarkan gelombang suara yang menghasut targetnya buat pundir. Dan saat ini, Jiji secara misterius gak terkena hasutan itu. Sampai muncullah sesosok makhluk yang menjelaskan segalanya. Sosok hantu yang pernah dilihat oleh Jiji kembali muncul di hadapan ketiganya. Dan tepat saat sosok bermata lebar itu muncul, Okarun dan Momo kembali sadar dan gak lagi berniat buat pundir. Nenek Turbo menjelaskan kalau pria itu adalah Evil Eye atau si mata jahat. Jadi dengan tatapan matanya yang melotot, dia bisa membuat manusia menjadi gila dan timbul keinginan buat pundir juga. Makanya saat yokai itu muncul, hasutan pundir dari si cacing raksasa pada Momo dan Okarun seolah dibatalkan. Dan sepertinya selama ini, yokai itu juga terus menggentayangi Jiji. Jadi ini menjelaskan kenapa Jiji bisa kebal dari hasutan si cacing. Setelah kembali sadar, Okarun pun berubah dan langsung menyerang. Dengan kecepatan wujud Nenek Turbo, Okarun meluncur hingga sanggup mengoyak kepala si cacing. Tapi begitu kepalanya terlepas, cacing itu bisa menumbuhkan kepala yang baru. Karena itulah pada akhirnya, Momo dan Jiji terpaksa buat kabur. Nah, saat Jiji berlari, Evil Eye terus mengikutinya sembari melototi wajahnya. Padahal Nenek Turbo menyuruh Jiji buat jangan menatap balik mata yokai itu. Tapi Jiji seakan sadar kalau yokai itu nggak punya niatan jahat. Karena alasan kedua orang tuanya hampir bunuh diri, bukan karena si yokai, melainkan si cacing raksasa. Dan saat Jiji terus menatap mata Evil Eye, sebuah memori dari yokai itu pun masuk ke otaknya. Jadi saat masih menjadi manusia, Evil Eye adalah bocah yang dipilih sebagai tumbal ular raksasa. Jadi oleh keluarga Kito, bocah itu pun dikurung di sebuah gubuk terpencil tanpa diberi sebutir pun makanan. Dan dari balik lubang penjara itu, si bocah hanya bisa melihat anak-anak lain menari dan bermain bersama. Hari demi hari, sembari menahan rasa laparnya, bocah itu pun membayangkan bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Dan harapan itu udah cukup membuatnya tersenyum. Tapi sayang, gunung daerah itu pun meletus. Dan sesuai legenda yang dipercaya oleh keluarga Kito, bocah itu pun dijadikan tumbal persembahan. Dengan mengikatnya bersama tiang sembari melakukan semacam ritual, bocah itu pun dibakar bersama dengan turunnya magma dari gunung yang meletus. Dan hingga akhir hayatnya, bocah itu terus berkeinginan buat bermain bersama anak-anak yang lain meski hanya sekali. Bertahun-tahun setelah kematiannya, bocah itu pun menjadi roh penasaran yang menghuni altar persembahan. Dan altar itu kini telah direnovasi menjadi sebuah rumah kontrakan. Jadi saat ada penghuni baru tinggal di rumah itu, roh si bocah pun suka menampakkan diri. Dan saat si anak dari keluarga baru melihat dan ketakutan, si bocah mencoba menari buat menghiburnya. Tapi keluarga baru ini juga merupakan tumbal yang telah disiapkan oleh keluarga Kito. Jadi petaka dimulai saat si ayah dan ibu meninggal bunuh diri dan si anak disiapkan buat jadi tumbal ular raksasa. Saat itulah, kepala keluarga Kito datang ke rumah kontrakan dan mengikat si anak. Dan demi menumbalkannya, anak itu akan dikubur hidup-hidup bersama rumah itu. Melihat semua ini, si bocah roh pun mencoba menolong si anak baru. Tapi karena nggak punya tubuh manusia, dia terus gagal buat melepas tali yang mengikatnya. Sampai tibalah amarah mulai muncul pada diri si bocah roh. Dia menyadari kalau selama ratusan tahun, kepala keluarga Kito masihlah sosok ibu-ibu yang sama. Jadi dialah yang juga telah menjadikan si bocah tumbal dan bunuhnya. Dan dari situlah hasrat buat membalas dendam ke keluarga Kito mulai muncul. Si bocah roh ingin mereka bisa melihat dan mengetahui amarahnya. Hingga akhirnya setelah merasuki tubuh si anak baru, si bocah roh pun berubah menjadi yokai Evil Eye. Dialah yokai yang karena dendamnya akan mengutuk manusia dan mendorong mereka buat pundir juga. Nah, setelah melihat memori itu, Jiji pun langsung bersimpati pada yokai Evil Eye. Dia menganggap kalau yokai itu udah menderita setelah bertarung sendirian. Apalagi sejak muncul di hadapannya,
yokai itulah yang secara nggak langsung telah melindungi Cici. Berkat dialah, Cici nggak ikut dihasut buat bunuh diri. Jadi Cici nggak bisa melihat Evil Eye sebagai yokai yang jahat. Cici pun menuruti kemauan si yokai dan berlari ke lokasi mayatnya. Jadi di bawah tumpukan rumah yang udah dikubur dari generasi demi generasi, terdapat gubuk tempat mayat manusia Evil Eye dikurung. Sesampainya di sana, Cici terus diperingati oleh Momo dan Nenek Turbo kalau yokai itu berbahaya. Tapi Cici tetap kukuh menganggap kalau Evil Eye itu sama dengannya. Sampai tiba-tiba, cacing raksasa memancarkan serangan listriknya dan mengeluarkan cairan perekat. Alhasil, Momo dan Cici nggak bisa bergerak sementara si cacing bersiap buat melahap keduanya. Tapi Cici mendadak hilang kesadaran karena ternyata disitulah dia kembali berdialog dengan Evil Eye. Dan begitu mendengar kalau Evil Eye hanya ingin bermain bersama, Cici pun menerima ajakannya. Cici bilang kalau dia bersedia bermain bersama kapanpun dia mau. Dan disinilah si yokai merasuki tubuh Cici dan mengamuk. Begitu cacing raksasa hampir melahap Cici dan Momo, kekuatan yokai Evil Eye pun diperlihatkan. Dengan memakai tubuh atletis Cici, Evil Eye sanggup mengajar si cacing raksasa dan menendangnya hingga terlempar jauh. Tapi seperti yang udah ditakuti oleh Nenek Turbo, yokai ini adalah sosok yang amat berbahaya. Begitu mendapat tubuh yang baru, Evil Eye bilang kalau dia ingin bunuh semua manusia di bumi. Karena ternyata dendamnya selama ini telah menjalar dari keluarga Kito ke semua manusia. Menyadari bahaya itu, Nenek Turbo menyuruh Momo buat menyiapkan kekuatannya. Saat itulah, Evil Eye nggak pandang bulu dan langsung menghajar Momo hingga terpental. Nggak hanya kekuatan fisik yang amat kuat, Evil Eye juga sanggup mengubah dendam para roh penghuni rumah terkutuk buat menciptakan objek lain. Dari mulai kurungan buat merangkap Momo, sampai bola buat menyerang si cacing raksasa. Dengan beringas, Evil Eye sanggup melubangi tubuh si cacing raksasa dengan tendangan bolanya. Jadi akhirnya, si cacing pun terpaksa bersembunyi. Melihat semua ini, Nenek Turbo bilang kalau berkat tubuh Cici yang atletis, serta kekuatan spiritualnya yang kuat, Evil Eye bisa menjadi semengerikan ini. Jadi meski dulunya Cici nggak bisa melihat roh, dia punya bakat alami sebagai wadah setelah kekuatan spiritualnya terbangkit. Inilah kenapa Evil Eye sengaja mengincarnya. Evil Eye pun balik menarget Momo dan bersiap menendanginya dengan bola. Sampai tiba-tiba, sosok yang sempat hilang akhirnya kembali dan melindungi Momo. Dengan wujud yokainya, Okarun berhasil menahan bola Evil Eye dan beradu tendangan dengannya. Dan masih sempat terpental, Okarun langsung menggendong Momo dan bawanya kabur. Di samping serangan Evil Eye, ancaman si cacing raksasa juga belum selesai. Di saat si cacing bersembunyi, dia mengeluarkan serbuk racun yang dapat melemahkan targetnya. Jadi saat itulah, Okarun menyuruh Momo buat kabur keluar sendirian. Pasalnya, jarak antara ruang bawah tanah dan lubang buat keluar terlalu jauh. Jadi Okarun hanya bisa melempar Momo seorang. Awalnya Momo jelas khawatir akan keselamatan Okarun, tapi dia dengan serius bilang buat menyerahkan Cici padanya. Jadi sembari memegang tangan Okarun, Momo berjanji akan menolongnya keluar nanti. Dengan kekuatan kaki wujud Nenek Turbo, Okarun pun mendorong Momo hingga keluar dari bawah tanah. Dan sampainya di rumah Cici, Momo mulai mengeksekusi rencana buat melawan si cacing raksasa. Sebelumnya dari Okarun, Momo mendengar kalau kelemahan si cacing adalah sinar matahari. Jadi tanpa ragu, Momo mulai membakar benda yang ada di dalam rumah, hingga akhirnya api pun menjalar dan melahap rumah Cici dengan hebat. Ternyata, Momo berniat mancing si cacing buat keluar dari sarangnya. Di ruang bawah tanah, duel Okarun dan Evil Eye pun dimulai. Dengan kecepatannya, Okarun hanya bisa terus menghindar. Tapi dengan kombinasi serangan bola dan tangannya, Evil Eye sanggup mengajar wajah Okarun dengan dahsyat. Dan dengan mengurung Okarun ke ruang terkutuk ciptaannya, Evil Eye pun bersiap menghabisinya. Di ruang yang sempit itu, Evil Eye terus menghajar wajah Okarun bertubi-tubi. Tapi meski terlihat amat babak belur, Okarun sanggup mencengkeram wajah Evil Eye dan balik menyerangnya. Dengan tegas, Okarun menyebut kalau Evil Eye telah membuatnya kesal karena telah menyerang Momo dan mengotori tubuh Cici.
Jadi saat itulah, sembari menunduk dari pukulan Evil Eye, Okarun membuat gerakan squat bertubi-tubi yang dilanjut dengan pukulan dua tangan. Alhasil, dengan cepatnya gerakan kaki wujud Nenek Turbo, Bogeman-Bogeman Okarun pun gak bisa dihindari oleh Evil Eye hingga akhirnya berakhir gak sadarkan diri. Setelah menang dan memakai seluruh kekuatannya, Okarun pun kembali ke wujud manusia dan mencoba membawa tubuh Jiji keluar. Tapi di perjalanan, dia bertemu Nenek Turbo yang sedang terjebak di ruang penuh lem perekat. Jadi pada akhirnya, Okarun yang mencoba menolong malah jadi ikut terjebak juga. Dan mau gak mau, keduanya hanya bisa menunggu pertolongan Momo. Di luar sendiri, pemadam kebakaran tengah memadamkan api yang dibuat oleh Momo. Sampai tiba-tiba, karena panas yang udah dihasilkan, cacing raksasa pun keluar dari bawah tanah. Alhasil, para petugas dan warga yang datang ke lokasi langsung lari ketakutan. Begitu cacing raksasa keluar dan tubuhnya terkena sinar matahari, kulitnya pun mulai terbakar. Dan masih sempat sembunyi di balik rumah Jiji, Momo tanpa ragu menghancurkan rumah itu. Dengan tangan psikisnya, dia melempar mobil pemadam kebakaran buat menghancurkan bangunannya. Akhirnya, begitu nggak ada lagi penghalang yang bisa menghalangi, sinar matahari pun tepat menghajar sekucur tubuh si cacing dan membuatnya hangus nggak berdaya. Dan begitu cacing raksasa terbunuh, dia pun memuntahkan para keluarga Kito yang telah ditelannya. Dan di saat yang sama, dataran tiba-tiba bergetar dan gunung yang selama ini belum meletus selama 200 tahun kembali muntahkan laharnya. Kepala keluarga Kito pun menyalahkan Momo atas bencana itu. Dia menyebut karena Momo telah membunuh Dewa Ular, makanya gunung kembali meletus. Tapi Momo nggak percaya kalau legenda itu benar adanya. Momo yakin kalau menumbalkan manusia hanyalah kesalahpahaman karena mereka salah mengartikan legenda itu. Jadi Momo berniat membuktikannya. Begitu melihat selang di mobil pemadam kebakaran, Momo pun mendapat sebuah ide. Dengan kekuatannya, Momo membawa ujung ekor si cacing raksasa ke sumber air pemandian terdekat. Dan dengan menancapkan ujung ekor itu ke pancuran air di sana, Momo seakan menciptakan sebuah selang raksasa dari cacing itu. Dan di tengah kejaran para keluarga Kito, Momo pun mengarahkan kepala si cacing layaknya ujung selang. Disitulah berkat air yang mengalir dari ekornya, mulut cacing itu pun sanggup menyemburkan cairan perekat dari dalam tubuhnya. Alhasil cairan itu pun dapat dipakai buat memadamkan api hingga menghentikan aliran lava dari letusan gunung. Inilah cara Momo buat membuktikan kalau legenda itu salah. Tapi di saat Momo berusaha menyemprotkan cairan itu ke seluruh bagian gunung, keluarga Kito berhasil mengejar dan menghentikannya. Bahkan meski dewanya kini telah terbunuh, mereka berniat menumbalkan Momo buat persembahan sang gunung. Tapi beruntung, seseorang datang dan menolong Momo. Dialah si pendeta kuil yang sempat Momo temui yang ternyata juga merupakan murid dari Nenek Seiko. Si pendeta pun minta maaf karena mengira Momo hanya turis biasa, masih udah diberitahu oleh Nenek Seiko. Jadi sebagai gantinya, dia pun akan bertarung melawan keluarga Kito, sementara Momo disuruh fokus memadamkan apinya. Tapi saat Momo baru sebentar memadamkan api, serangan dari pihak lain datang dan memutus kepala si cacing. Ternyata, Evil Eye telah kembali sadar dan muncul ke permukaan. Dengan menendang bolanya ke segala arah, yokai itu berhasil menaklukkan para anggota keluarga Kito. Dia bahkan sempat mematahkan tangan si ibu kepala. Tapi saat tendangan penghabisannya hampir mendarat, Momo menariknya. Momo nggak mau tubuh Jiji dipakai buat membunuh orang lain. Jadi pada akhirnya, Momo, si pendeta kuil dan kepala keluarga Kito bekerja sama melawan amukan Evil Eye. Tapi dengan kekuatan fisik yang amat dahsyat serta serangan bolanya yang liar, ketiganya kewalahan dalam meredam serangan Evil Eye. Momo bahkan harus fokus buat menyeret yang lain agar terhindar dari serangan yokai itu. Sampai tibalah saat Evil Eye berhasil menghancurkan tangan psikis Momo, tendangan mematikannya pun hampir mendarat. Tapi beruntung, bala bantuan baru telah datang. Dengan sarung tinjunya, dia berhasil menghajar wajah Evil Eye. Dialah alien udang petinju dari Ar sebelumnya. Saat Momo bertanya kenapa dia kembali ke bumi, sebuah kapal alien muncul di atasnya. Dan dari kapal itulah, dua wajah familiar menampakkan diri. Mereka adalah Nenek Seiko
dan si patung peraga Taro. Begitu mendarat, Nenek Seiko menyuruh Manjiro si pendeta buat merapalkan sebuah mantra. Dan bersama alien udang serta Taro, Nenek Seiko maju menghadapi Evil Eye. Dengan kerjasamanya dengan alien udang, Nenek Seiko sanggup memukul Evil Eye hingga terbanting. Dan saat si yokai itu kembali bangkit, Taro maju dan menyelimuti tubuhnya yang tercerai-berai ke tubuh Evil Eye. Hasilnya, dengan rapalan mantra Manjiro serta kertas jimat di tubuh patungnya, Taro berhasil menangkap Evil Eye. Dengan ini, rencana Nenek Seiko pun berhasil. Setelah amukan Evil Eye berhasil diredamkan, Momo pun berlari ke lokasi rumah Cici demi menolong Okarun. Tapi lubang buat masuk ke ruang bawah tanah telah diselimuti dengan lahar. Jadi Momo meminta kapal alien buat mengerahkan semburan lem cacing raksasa ke lubang itu. Momo berniat masuk ke sana masih dengan segala resikonya. Tapi anak si alien udang, sekaligus pilot kapal itu, Chiquitita, bilang kalau dia punya cara lain. Dengan mengarahkan kapalnya ke lubang masuk, dia pun menarik ke atas sebuah gumpalan tanah. Dan setelah dipadamkan lalu dibuka, di balik gumpalan itulah Okarun dan Nenek Turbo sedang berlindung. Okarun bilang kalau berkat Nenek Turbo, ruangan di sekitarnya terlindung oleh lem si cacing. Dan begitu melihat Okarun baik-baik aja, Momo merasa amat lega hingga memeluknya. Momo minta maaf ke Okarun karena gagal jadi orang yang menyelamatkannya. Tapi dia mengaku amat bersyukur melihat Okarun masih hidup. Kembali ke kediaman Nenek Seiko, ritual pengusiran Evil Eye pun dilakukan. Tapi sayang, ritual yang dilakukan oleh Nenek Seiko, Momo dan Manjiro gak berhasil dan Evil Eye masih harus dikurung di dalam tubuh Taro. Sembari memikirkan langkah lanjutannya, semuanya pun berkumpul buat makan bersama, termasuk Aira yang datang masih gak berbuat apa-apa. Dan disanalah alien udang menjelaskan kalau alasannya kembali ke bumi adalah karena planetnya ternyata nggak bisa dihidupi oleh sapi. Jadi mau nggak mau, anaknya Chiquitita harus dibawa buat tinggal ke bumi. Dengan begitu, dia bisa terus mendapat pasokan susu. Nah, saat Nenek Seiko dan Manjiro tengah berdiskusi gimana cara membasmi Evil Eye, Taro tiba-tiba kepanasan saat makan sup. Saat itulah tiba-tiba suara jijik keluar dari dalam tubuh Taro. Dan benar aja, saat wajah Taro dibuka, wajah Cici telah kembali seperti semula. Ternyata saat Cici disiram dengan air panas, wujudnya akan kembali ke manusia. Tapi saat disiram dengan air dingin, Evil Eye akan kembali mengambil alih tubuhnya. Jadi buat menjaga Evil Eye buat keluar, Nenek Seiko membekali Momo, Okarun, dan Aira dengan air panas. Dan menyuruh semuanya buat terus mengawasi Cici. Tapi Nenek Turbo memperingati semuanya kalau Evil Eye adalah yokai yang berbahaya. Sebagai yokai gunung, kekuatannya sering dianggap setara dengan dewa. Jadi cepat atau lambat, kekuatan Evil Eye akan semakin kuat dan bisa membongkar segel di tubuh Taro. Jadi mau nggak mau, Nenek Seiko harus merancang ritual pembasmian lanjutan. Tapi sebelum itu terjadi, dengan tubuh Taro, Cici mengunjungi kedua orang tuanya di rumah sakit. Dan di perjalanan itulah, kita kembali diperlihatkan makin dekatnya Momo dan Okarun yang sempat bergandengan tangan. Dari kesimpulannya, masih ada karakter baru yang muncul bagaikan rival, hubungan keduanya malah makin berkembang. Di tempat lain, para anggota keluarga Kito telah ditangkap dan dipenjara. Tapi si ibu kepala telah hilang dan dijadikan buron. Sampai tibalah kita melihatnya di balik hutan. Dan dengan penuh dendam pada Momo, karena telah merusak rencana 200 tahunnya, dia pun perlihatkan wujud aslinya. Ternyata selama ini, dia adalah monster penghuni bawah tanah. Inilah kenapa dia bisa hidup selama 200 tahun. Dan di wujud aslinya lah, dia bersumpah akan buat Momo menyesal karena telah meremehkan rasnya. Jadi dia seolah bersiap buat balas dendam. Itu dia arc keempat Mangga dan Dadan. Sebuah arc yang cukup panjang dan sedikit menggambarkan kehororan manga ini. Dan di arc ini pula lah, Cici dengan kekuatan Evil Eye-nya juga akan masuk ke regu utama. Tapi gimana cara Okarun dan kawan-kawan menjinakkan Evil Eye nanti? Nantikan jawabannya di arc berikutnya. Oke, sekian aja video dari Rekom Manga kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.